Maksudnya bawaan itu ya penyakit bawaan dari lahir. Kalau misalnya bawaan dari lahir yang bisa kita lihat secara langsung, misalnya jari yang harusnya 5, jarinya kita cuma 4. Nah, kalau ini gampang kelihatan. Tapi kalau ada kelainan bawaan, harus memerlukan pemeriksaan penunjang yang lain untuk bisa lebih mengetahui. Makanya tadi baru umur 40 baru tahu kalau penyakit jantung bawaan baru diketahui umur 40, karena ya tidak dilihat. Kalau tak jari 4 bisa dilihat, tapi kalau penyakit bawaan ya harus dengan pemeriksaan penunjang, yaitu echo dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyakit jantung katup. Jadi jantung itu fungsinya mompa, tapi ada katupnya antara ruang satu dengan yang lain. Nah, itu katupnya bermasalah. Biasanya katupnya itu tidak bisa menutup secara normal atau tidak bisa membuka secara normal. Karena katup itu fungsinya buka nutup kayak pintu rumah ya. Pintu rumah itu kalau dibuka bisa lebar, kalau nutup bisa harus rapat. Penyakit jantung katup itu tidak bisa rapat kalau nutup, atau tidak bisa membuka lebar ketika dia harusnya membuka lebar. Ketiga penyakit itu memang kita lihat berat ringannya. Ketika memang berat ya harus dioperasi. Karena memang sampai saat ini 3 penyakit tersebut tidak bisa hanya dengan obat saja, tidak bisa dengan obat-obatan alternatif. Ya misalnya kalau mau enggak apa-apa sebagai pelengkap ya, misalnya minta doa kemana boleh, kan itu juga manfaat juga ya. Tapi satu-satunya jalan ya harus, kalau katup ya mungkin di repair atau di istilahnya di reparasi, atau kalau tidak bisa diganti katupnya. Bisa dengan katupnya hewan, biasanya seringnya sapi, atau dengan mekanik ya, stainless, itu untuk katup. Kalau bawaan ya harus ditutup, biasanya kebocoran katupnya, entah itu di serambinya atau di biliknya ya harus ditutup. Nah, kalau koroner di bypass itu pembuluh darahnya biasanya kita ambilkan dari kaki. Kedua kaki, pembuluh darah kaki ditaruh di jantung atau di pembuluh darah dada. Itu juga bisa ditaruh di jantung. Semuanya untuk mengembalikan fungsinya kembali jadi harapannya seperti semula. Cuman memang pasca operasi ya tidak seperti jantung normal ya, pasti ada keluhan, entah itu nyeri dada, nyeri-nyeri dikit dok, ada sesek, ngos-ngosan, jalan agak jauh ngos-ngosan, naik sepeda ke Sukodono nggak kuat ngos-ngosan, ya memang penyakit jantung seperti itu. Ada lagi yang berdebar. Penyakit jantung itu kalau contohnya katup atau jantung bawaan itu lama-lama jantungnya jadi bengkak. Nah, orang yang jantung bengkak itu denyutnya jadi cepat, kadang tidak teratur, cepat tidak teratur. Makanya aktivitas sedikit dia berdebar. Makanya kenapa irama yang tidak teratur itu harus minum pengencer darah. Sampai kapan dok? Rahasianya harusnya seumur hidup. Tapi biasanya orang kalau diomongin seumur hidup itu, waduh seumur hidup ya gitu. Makanya saya kalau ngedukasi jangka panjang. Sampai kapan? Bisa jangka panjang. Kenapa sangat penting pengencer darah itu? Karena risikonya tinggi. Orang yang sakit jantung atau pasca sakit jantung itu harus minum pengencer darah. Kenapa? Karena darahnya mudah menggumpal. Kalau darahnya mudah menggumpal, kalau lepas dari jantung bisa kemana-mana. Salah satunya sahabat kita ya Bu Maria ya, umurnya masih kurang dari 40 ya, masih 30 sekian, udah operasi tapi mungkin obatnya nggak minum pengencer darah, akhirnya stroke. Gumpalan darahnya lepas ke otak, stroke. Dan stroke itu bisa ringan sampai berat. Jadi kalau stroke ringan masih bisa kembali, kelumpuhannya bisa. Tapi kalau sudah berat, kadang ngomong juga sulit, lumpuhnya butuh waktu lama, bertahun-tahun dan lain sebagainya. Jadi itulah mengapa pentingnya pasien-pasien penyakit jantung yang minum pengencer darah ya wajib harus diminum terus.
Dan ada beberapa pengencer darah yang harus mengevaluasi tiap bulan laboratoriumnya, terutama INR ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang cek darah rutin INR harus tahu itu untuk membuat darah kita tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Kalau nggak minum pengencer darah takutnya terlalu kental, tapi kalau minum terus dan sampai dosisnya kelebihan takutnya keenceran. Jadi kita buat yang pas, nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Tuh, bagi pasien-pasien yang biasanya penyakit katup ya, yang iramanya tidak teratur. Kontrol rutin penting. Yang kedua, pasien-pasien jantung biasanya ngeluh sesek, ngos-ngosan. Dok, saya biasanya kalau jalan 100-200 meter ini nggak ngos-ngosan, saya kok ngos-ngosan ya. Itulah mengapa pentingnya kontrol ya. Kita biasanya edukasi, minumnya jangan banyak-banyak. Penyakit jantung bagi yang belum atau yang sudah operasi sudah tidak bisa minum kebanyakan. Terus nggak boleh minum kelompokan, nggak boleh. Jadi secukupnya. Dok, kalau terlalu sedikit ya nggak boleh. Kalau terlalu sedikit ginjalnya bisa kena. Jadi pasien jantung minum secukupnya. Kira-kira berapa dok? Kira-kira 1 hari 1,5 sampai 2 liter. Itu sudah cukup banyak, 1,5 sampai 2 liter itu termasuk makan bakso ada kuahnya, termasuk hitungan cairan masuk. Pokoknya tidak hanya minum air ya. Jadi kuahnya bakso, kuahnya sop iga rawon, soto, jeroan masuk hitungan. Jadi 1,5 sampai 2 liter itu maksimal. Sekali-sekali boleh dong. Ya boleh, tapi ya tetap dijaga. Makanya kenapa harus kontrol rutin? Karena dokter nanti akan menilai kira-kira bapak ibu ini cairannya berlebih atau tidak. Karena kalau berlebih harus dikurangi pakai obat yang namanya apa? Furosemid. Gunanya apa ya? Keluarkan kencingnya biar cairan yang ada di tubuh itu kembali menjadi normal. Ya. Jadi penyakit jantung itu ada banyak sebenarnya, cuman yang perlu dioperasi ya 3 itu ya cairan. Nah, aktivitas sehari-hari bagaimana dok? Nggak apa-apa, aktivitas sehari-hari buktinya Pak Gatot tadi sudah kembali hampir seperti sebelum operasi, hampir seperti sebelum sakit. Karena penyakit jantung itu sifatnya tidak bisa diprediksi dan mendadak. Nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba nyeri dada, sesek. Nah, kita cegah kondisi-kondisi seperti itu dengan kontrol rutin dan minum obat. Yang sudah kontrol rutin aja bisa kambuh. Pak Vito harus pasang lagi. Ya memang seperti itu ya penyakit jantung. Jangankan yang tua-tua, yang sehat kayak Ashraf Sinclair, terus bujunya BCL, Haji Masaid, kelihatannya olahragawan, keker, yo sugih, yo artis ya kan, yo sakit juga, yo mati juga. Mari Saha ini yang terakhir. Yo apa loh. Jadi oleh karena itu pentingnya kita sebagai dokter sebenarnya nggak penting kita harus ke dokter ini, enggak. Pokoknya kepentingannya adalah untuk diri sendiri. Memang kadang-kadang kita kontrol rutin tiap bulan itu bosen. Wis pakai BPJS antri sak mono, tekone jam 5 isu, diceluki jam 10 jam 11. Biasanya ngono lah. Antrine pol burung, tapi kalau di rumah sakit haji enak. ASEAN gitu kan. Terus ada saya. Sekarang tapi habis online sudah itu jamnya dok sekarang. Kalau online, daftar online ini perkiraan ditangani dokter jam segini, jadi nggak perlu antri rame-rame. Tapi ya gitu, hanya rumah sakit tertentu ya, mungkin Sutomo lagi-lagi haji sudah seperti itu. Nggak tahu kalau rumah sakit lain. Ya, jadi nggak perlu datang pagi kayak dulu jam 5 pagi terus pakai sandal antrinya dulu ya di Sutomo pakai sandal. Ada yang jam 1 pagi ya. Saya pulang operasi itu udah lihat jam 1 wis ono, jam 3 udah ada yang antri. Tapi sekarang sudah lebih baik ya. Ya itu karena banyaknya pasien gitu. Nah, sekarang rumah sakit di Surabaya juga sudah semakin banyak. Ada rumah sakit vertikal juga yang rencana khusus jantung itu katanya di Indrapura. Jadi jangan bosan bapak-bapak ibu-ibu untuk kontrol rutin tiap bulan. Mungkin obatnya mungkin ya berubahnya sedikit-sedikit, tapi paling enggak dokternya bisa tahu, oh ini dosisnya dikurangi, oh ini dosisnya ditambah, oh ada keluhan ini kita tambah.
kadang kontrol rutin tiap bulan itu malah bukan keluhan penyakit jantung yang diutarakan. Biasanya, dok saya buang air besarnya sulit, dok aku batuk pilek, mesti kita kasih obatnya kok. Dok saya ini, dok saya pilek ini, obatnya apa? Aman. Nggak apa-apa, monggo ditanyakan ke dokternya. Toh kita dipotong tiap bulan ya, BPJS itu kan dipotong tiap bulan. Ya, monggo saya buka pertanyaan apapun terkait penyakit jantung atau penyakit lainnya yang mau ditanyakan silakan. Apa saja. Ada kemarin Bu Sumiati, dok saya sakit gigi, obatnya apa? Aku ki yo kadang rodok lali yo dokter gigi, sakit gigi. Tapi saya tanyakan ke keluarga saya. Oh ya sini aja yang aman. Nah, oh ya, pentingnya operasi jantung itu memang harus melihat kesehatan gigi. Buat apa? Karena kalau operasi gigi resikonya tinggi untuk terjadi infeksi di jantungnya. Jadi kalau sudah belum atau sudah operasi itu resiko bakteri itu bisa masuk ke katup. Nah kalau ke katup gigi ke katup jantung itu nanti katupnya bisa rusak lah, itu resikonya malah lebih berat. Makanya orang yang operasi jantung biasanya gigi-giginya jelek dicabuti semua. Ada pasien yang operasi, dok saya mau operasi jantung, dintekno dhisik gigi saya. Buat apa sih dok? Loh iya, karena kalau masih ada yang infeksi itu resikonya tinggi. Makanya bonusnya operasi jantung itu giginya jadi ompong. Gak apa-apa, nanti ada gigi palsu, gak masalah. Karena ya memang se-urgent itu, se-emergency itu. Gitu. Kok nggak ada yang mau ditanyakan?